Halo. Hai. Di episode kali ini kita akan ngobrol soal menerima nasib, menyerah, atau pasrah. Nah, ini. Oke. Menurutmu, apa definisi sesungguhnya dari pasrah? Karena banyak orang mengidentikan atau mendefinisikan pasrah itu sebagai kondisi yang menyerah. Gitu. Menyerah. Nah, menurutmu gimana? Pasrah ya. Iya, kan kalau di banyak agama itu selalu bilang udah pasrah Surrender, aja, ya kan? pasrah. Cuman kan kalau kita bilang udah pasrah aja lah gitu, kesannya kayaknya nggak berdaya. Ya udahlah mau gimana lah, dan terus selalu lah gitu. Nah, Iya. menurutmu pasrah itu yang selaras gimana? Ini pertanyaan sulit. Karena state pasrah sendiri itu aja kayak batasnya tipis ya. Oke. Sebetulnya kalau di pemahaman saya saat ini, pasrah itu sebetulnya kondisi membuka diri. Oke. Gitu ya. Nah, gimana tuh? Membuka diri, yang terjadi ya sudah, terjadilah gitu kan, sebagaimana adanya. Tapi sebetulnya di balik kepasrahan itu juga ada unsur percaya. Oh, percaya. Oke. Gitu ya. Oke. Kalau kita bawa deh ke istilah pasrah yang sering dipakai di agama, itu kan sebetulnya kepasrahan yang merupakan bentuk iman kan. Kita pasrah karena kita percaya pada yang di atas gitu. Jadi ada kita membuka diri kita untuk hal-hal yang belum kita tahu, tapi kita percaya bahwa ada sesuatu yang baik di balik yang belum kita pahami itu. Tapi yang terjadi ya sudah terjadi gitu. Jadi pasrah itu menurut pemahaman saya adalah tadi sih, penerimaan yang dibarengi dengan keterbukaan dan kepercayaan. Untuk memahami yang belum dipahami, entah kapan dan bagaimana. Nah, lalu bagaimana keseimbangan antara pasrah nggak ngapa-ngapain? Ya kan ada ya orang yang ya udahlah pasrah gitu, terus mereka nggak ngapa-ngapain nih, melakukan sesuatu, kagak? Ya katanya pasrah nih, gitu kan? Iya. Tapi ada juga case yang begini. Mereka sangat tidak pasrah, pokoknya yang terjadi harusnya begini gitu. Ya kan? Nah, tapi kita bahas dulu yang pertama nih ya. Ya, gitu yang pertama dulu ya. Pertama dulu. Karena yang pertama aja ada dua kemungkinan. Ada pasrah yang dibarengi dengan perilaku diem. Apatis mungkin ya? Ya, diem. Nah, diem ini juga ada dua gitu kan. Ada orang yang memang diam karena akhirnya dia menerima bahwa dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah usaha mentok sana mentok sini, akhirnya dia diem dan berpasrah. Tapi sebetulnya diam yang pertama ini adalah bentuk jeda. Bentuk jeda yang memang dibutuhkan. Untuk kita akhirnya mengheningkan pikiran, gitu kan. Untuk kita bisa membaca situasi, membaca diri, membaca kenapa ini semua terjadi, itu akhirnya kita sampai di titik kita tuh tanda kutip ya dipaksa untuk diem. Karena udah usaha sana usaha sini, lo nggak berhasil kan? Udah lu diem dulu, tapi bukan untuk tenggelam. Nah, kalau yang pertama diem untuk jeda, karena seringkali jawaban itu kita temukan dalam hening. Nah, masalahnya untuk hening aja susah kalau kita masih stres kan, masih panik gitu. Dan punya kemelekatan terhadap hasil ya. Iya, dan juga cara gitu kan. Jadi ada diam yang pertama yang memang adalah bentuk dari kepasrahan di awal gitu kan. Jadi begitu pasrah ya udah akhirnya karena udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, akhirnya kita diem. Tapi diemnya itu merupakan jeda untuk hening, yang akhirnya dengan hening itu kita bisa membaca dengan lebih jernih, gitu kan. Nah, tapi kalau diam yang kedua yang tadi kamu maksud itu bisa jadi adalah diam yang menyerah, gitu. Menyerah dan akhirnya bahkan nggak berusaha untuk hening, nggak berusaha untuk jernih, tapi tenggelam jadinya. Tenggelam dalam perasaan-perasaan takutnya, khawatirnya, menyalahkan dan ya udah tenggelam dalam perasaan nggak berdaya. Ya udahlah gitu. Akhirnya pasrahnya ya udahlah tapi marah gitu ya.
marah, menyalahkan, kecewa, dan lain Iya. sebagainya. Nah, perasaan-perasaannya tersebut yang dia tidak dijedakan ya. Iya, nggak diproses. Jadi jedanya tidak dipakai untuk memproses, tapi malah dipakai untuk tenggelam aja. Jadi kalau yang memproses itu kan sebetulnya kita yang masih megang kendali ya. Iya, iya, Oke, iya, iya, iya. emosi ini ada, lalu Oke, terus apa gimana yang nih bisa ya? saya Oke. amati, apa yang bisa saya baca, I lalu apa yang bisa see. saya lakukan. Oke. Tapi kalau tenggelam itu kan kita menyerahkan diri untuk terseret, untuk diseret oleh emosi-emosi itu. Oke. Kita sedih ya udah sedih terus, tapi sedihnya tuh nggak dibaca gitu. Iya, iya. Ada pesan-pesan apa Iya, gitu ya? kenapa gitu kan? Kenapa nasib saya seperti ini? Mm-mm. Itu kan sebetulnya ada pelajaran-pelajaran dari semesta yang kita bisa Ya, baca ya, dan betul. bisa buat jadi pegangan perjalanan selanjutnya Betul. sebetulnya. Dan banyak kali perasaan-perasaan itu sebetulnya adalah undangan kan. Ya, Untuk kita akhirnya merasa cukup, untuk kita akhirnya melihat bahwa kita perlu berubah gitu. Iya. Terus berpegang pada Tuhan yang benar. Iya, Karena selama ini pada sumber yang benar Iya. gitu ya. Oke. Karena seringkali kita kan salah Salah pegang. Tuhan. Ya, Salah gitu. pegang. Kita pikir itu Tuhan, ternyata berhala. Ya. Oke, nah terus yang sisi yang kedua tuh ya. Sisi yang kedua itu ada orang yang malah bukan pasrah sama sekali ya. Oke. Tapi sangat melekat terhadap cara dan hasilnya. Harus cara saya dan hasilnya harus A nih. Kalau tidak A, maka masih dianggap gagal. Gitu. Akhirnya mentok tuh. Ada yang mentok, ada yang nagih. Nagih di level yang berikutnya. Nagih apa tuh? Nagih untuk fight di level berikutnya gitu. Gue bisa nih, buktinya gue dapet A. Dengan cara kengototan itu ditingkatin. Oke, berarti kalau gitu gue bisa A+ dong. Pola yang sebelumnya yang walaupun dengan sulit itu dianggap sebagai suatu kebenaran gitu ya. Betul. Bahwa ini buktinya gue fight loh, bener-bener bisa. Nah, bagaimana akhirnya mengatasi ini kan apa ya, beda case sama pasrah ya. Di ujung akhirnya pasti orang ini akan dibuat semesta untuk pasrah juga gitu ya. Nah, menurutmu gimana supaya kita tidak terjebak juga nih dengan cara saya dengan hasil saya? Karena itu bisa nagih soalnya. Gitu. Benar. Menurutmu gimana? Sebetulnya kembali lagi ke mengamati rasa ya. Pada saat kita berhasil mencapai dengan pola tertentu yang kita lakukan, coba amati yang kita rasakan apa. Karena yang tadi ya, bisa jadi berhasil, tapi kalau mau jujur, berhasil sih, tapi sebenarnya capek, sebenarnya stres, sebenarnya jadi ada banyak konflik contohnya. Nah itu kan sebetulnya buah-buah yang perlu kita baca. Jadi hasil itu bukan melulu tentang tujuan, tapi tentang efek-efek, efek-efek sampingnya gitu kan. Karena kalau sesuatu itu selaras, maka dia akan sinkron dengan aspek-aspek hidup kita yang lain gitu kan. Termasuk sinkron dengan diri kita juga gitu kan. Tapi kalau ada buah yang ternyata nyampe sih, tapi kalau kita mau jujur, ada efek-efek rasa yang kita tahan, yang kita sebetulnya kita tersiksa. Terus sebetulnya kita perlu apa ya, rendah hati untuk menerima bahwa jangan-jangan ada yang nggak selaras gitu kan. Dan tapi gini, seimbangnya adalah lalu apakah kita nggak boleh berusaha? Nah sebenarnya nggak juga gitu kan. Karena kan keseimbangannya adalah bagaimana kita berusaha, kita melakukan apa yang kita bisa. Ya, bagian kita, betul. Tapi kemudian kita punya kepercayaan terhadap kemungkinan yang lain dan kehendak yang lebih besar. Yes. Berarti kalau misalnya hasil A tidak tercapai, maka semesta akan memberikan mungkin sesuatu yang lebih baik dari A. Iya, gitu. Itu. Jadi prasangka baik. Iya, prasangka baik terhadap yang didatangkan semesta. Karena seringkali kan kalau kita punya goal gitu ya, misalnya A, kalau A-nya tidak tercapai maka gagal nih, runtuh. Padahal bisa jadi semesta sedang mempersiapkan mungkin bukan A tapi B. Dan B itu lebih selaras. Lebih selaras hasilnya, lebih selaras rasanya. Caranya juga, caranya juga lebih gampang. Karena banyak orang bisa dapat A-nya, tapi pada saat dapat A-nya ternyata kosong.
Iya, Iya kan? kosong. Loh, kok begini? Ternyata Atau tidak sesuai yang diharapkan. Dapat si A-nya gitu, tapi kok rasanya masih nggak karu-karuan ya gitu. benar. Atau gimana? Ya, atau yang tadi bisa jadi dapat tapi ternyata ada efek samping yang sifatnya merusak gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, sebetulnya sih kalau kita ini ya keseimbangan antara berusaha, menerima dan menyerahkan. Iya, ya. Yang ayunan pendulumnya yang sebelah sini sangat terlalu berusaha. Iya. Yang di sini sangat terlalu menyerah gitu ya. Nah, sebetulnya tengah-tengahnya gimana gitu kan? Iya. Sebetulnya tengah-tengahnya adalah kita boleh punya kehendak. Kita boleh punya keinginan, itu kan anugerah ya. Kita diberi free will, diberi keinginan, diberi daya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi sebetulnya di dalam itu kita perlu juga percaya bahwa ada kehendak yang lebih besar. Iya. Dan kehendak yang lebih besar ini adalah kehendak yang tadi yang kita isi dengan prasangka baik kan. Iya. Bahwa ada hal-hal yang akan diarahkan untuk kita, entah kita sudah paham atau belum, tapi hal itu selalu ujungnya adalah hal yang kita butuhkan sebenarnya. Dan sesuatu yang baik untuk kita. Iya. Oke. Tuh. Nah, buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut ya soal ini gitu ya, saya kayaknya sudah dalam posisi menyerah nih gitu. Terus step awal saya perlu ngapain nih? Apa yang bisa dibantu Human Design atau Jinki Individuation and Healing Journey terhadap kondisi saya saat ini gitu ya. Di aspek apapun dalam hidup, mungkin nggak cuma finansial ya, ada aspek hubungan dan sebagainya. Coba deh cek di link description. Siapa tahu ada hal yang teman-teman cari selama ini gitu ya. Ada tombol WA di situ, bisa ngobrol-ngobrol dulu di situ gitu ya. Atau nanti bisa private konsultasi sama Rusi atau apapun itu, coba cek aja di link di description. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.